Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik, khususnya yang duduk di kelas 5 ya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 semester 1. Bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Pengajaran topik C, bunyi dan sifatnya. Tujuan pembelajaran topik C. 1. Peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. 2. Peserta didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Bunyi dan sifatnya. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi sebagai berikut. 1. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik, misalnya jangkrik, anjing, paus, gajah, badak, kuda nil, aligator. 2. Bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang jumlah getarannya 20-20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. 3. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya lumba-lumba, kelelawar, burung walet, ngengat, tikus, katak. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, misalnya meja, padat, air, cair, dan udara, gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Percobaan 1. 1. Atur posisi duduk kalian di meja. 2. Ketukkan jari teman kalian dengan pelan di meja. 3. Letakkan kepala hingga telinga menyentuh meja. Apakah kamu mendengar bunyi? 4. Bandingkan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. 5. Lakukan langkah 2-3 secara bergantian dengan teman kalian. 6. Tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja. Percobaan 2. 1. Posisikanlah duduk kalian saling membelakangi seperti yang terlihat pada gambar. 2. Bisakah kalian mendengar suara teman kalian? 3. Selanjutnya, coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. 4. Bisakah teman yang masih duduk di kelas mendengar suara teman yang memanggil dari luar ruangan? 5. Tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja. 2. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Sedangkan benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantulan yang ada di jarak dekat dapat memperkuat bunyi aslinya. 2. Gaung. Gaung merupakan bentuk bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi aslinya. Gaung dapat terjadi di gedung bioskop, gedung konser, dan sebagainya. 3. Gema. Gema merupakan bentuk bunyi pantulan yang baru bisa didengar setelah bunyi asli keluar. Bunyi gema bisa terdengar jelas seperti aslinya meskipun terdengar terlambat. 3. Bunyi bergerak ke segala arah. Kenapa ya? Saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah.
Begitu pula dengan garpu tala merupakan alat yang dipakai untuk menyelaraskan nada. Garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama ketika dipukul dengan keras. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat maka akan timbul bunyi yang tinggi, contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Tinggi rendahnya bunyi disebut nada. Adapun tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik dengan satuan hertz. Besarnya frekuensi satu getaran dipengaruhi periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Semakin cepat benda bergetar, frekuensinya akan semakin besar pula. Alat untuk mengukur tinggi rendah frekuensi bunyi adalah sonometer. Makin besar frekuensi, makin tinggi nadanya. Sebaliknya, makin kecil frekuensi, makin rendah nadanya. Tangga nada, yaitu deretan nada-nada tertentu yang digunakan dalam musik dan diurutkan dari nada rendah hingga nada tinggi. Alat yang digunakan sebagai penyelaras suara vokal dengan tangga nada disebut garpu tala. Garpu tala terbuat dari sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran sama. Penemunya, yaitu John Shore. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan bunyi yang berbeda-beda. Simak langkahnya berikut ini. 1. Berilah label pada botol plastik dengan tulisan A, B, dan C. 2. Isi botol dengan air. Botol A berisi air paling sedikit dan botol C berisi air paling banyak. 3. Tiuplah bagian mulut botol A, B, dan C. Dengarkan nada yang dihasilkan masing-masing botol. 4. Pastikan tiupan kalian memiliki kekuatan yang sama untuk setiap botol. 5. Tulis hasil pengamatan kalian di lembar kerja. Gunakan skala 1-5 untuk menilai tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. 1 untuk nada terendah dan 5 untuk nada tertinggi. Pernahkah kamu memainkan alat musik silofon? Pada silofon semakin panjang batang silofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin lambat. Sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek batang silofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat. Sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras, seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering, karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya, pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi, dan suling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Pemanfaatan bunyi. Hewan, seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba, memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Kemampuan ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, contohnya adalah batimetri, alat pengukur kedalaman laut.
Demikian anak-anak materi kita hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.